Bisa dimulai ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Bisa. Mana kabarnya hari ini? Semangat-semangatnya aja. Ya, minggu lalu itu materinya tentang apa? Warga digital. Kalian yang daring kan? Ya, kemarin itu tentang keluarga digital. Coba Bapak mau tahu, paham nggak kalian pada saat pembelajaran daring? Kenapa? Suaranya kurang jelas ya? Tapi dicatat nggak materinya? Catat nggak materinya? Ya, secara garis umum, kewargaan digital ada dua hal yang kita pelajari. Ada kata warga digital dan ada kata kewargaan digital. Perbedaannya apa antara warga dan kewargaan di dalam kata digital? Dibuka catatannya. Nah, kalau kewargaan digitalnya apa? Nah, itu ya. Kalau kewargaan digital itu norma atau perilaku yang harus dimiliki oleh setiap warga digital. Tapi kalau warga digital itu orangnya. Orang yang apa? Yang memanfaatkan, yang menggunakan teknologi digital. Paham ya? Itu secara garis besarnya materi minggu lalu. Ya, lain kali kalau misalnya pada saat daring, kalau misalnya nggak mengerti materi, langsung tanya aja ke Bapak. Boleh langsung chat WA, nggak apa-apa. Nanti Bapak kirimkan materinya. Ya, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu tentang keluarga digital. Keluarga digital, perilaku atau norma-norma yang harus kalian miliki sebagai warga digital. Kenapa harus punya norma-norma atau punya perilaku yang baik sebagai warga digital? Ada yang tahu nggak kenapa? Supaya apa? Supaya halo, ada orang yang enggak? Ada kan? Supaya apa? Supaya apa? Kita harus punya sikap-sikap atau perilaku yang baik, mencerminkan warga digital yang baik. Supaya apa? Supaya kita menjadi netizen yang baik, yang cerdas, yang bisa memilih informasi, yang bisa memilah informasi, yang bisa menggunakan teknologi sesuai dengan manfaatnya. Instagram manfaatnya buat apa? Apakah cuma sekedar scroll aja, kepoin orang? Enggak kan? Bisa juga kita manfaatkan untuk komunikasi kan? Untuk bisnis juga kan? Contoh lainnya WhatsApp, apakah hanya digunakan untuk chatan? Enggak kan? Bisa juga untuk bisnis juga kan? Ya, itulah hal-hal yang bisa kalian lakukan
yang bisa kalian manfaatkan di dalam penggunaan menggunakan sosial media. Nah, sekarang gimana sih caranya kalian untuk memilah-milah informasi yang baik? Caranya gimana? Kamu bisa tahu ini informasinya kurang baik nih, ini informasinya baik. Caranya gimana ngebedainnya? Mencari tahu apa? Kebenarannya. Cari tahu kebenarannya. Ini informasinya benar atau enggak nih? Sumbernya dari mana? Ya kan? Udah tahu sumbernya dari mana? Kamu cek lagi. Apa yang perlu dicek lagi? Apa? Apa yang perlu dicek lagi selain dari sumbernya? Apa? Informasinya harus dicek lagi. Ini informasinya bau provokatif atau enggak? Ya, biasanya kalau informasi yang berbau provokatif itu pasti udah nggak benar tuh, ya kan? Karena berita kan nggak boleh provokatif, harus netral kan? Ya, sekarang lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang keluarga digital. Tentang gimana sih caranya kamu sebagai warga digital menjadi netizen yang memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap pemanfaatan internet. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang search engine. Tahu? Kalau gambar-gambar ini tahu nggak? Tahu. Taunya Google aja. Ya, ini itu Google ya. Kalau ini apa? Pernah pakai nggak ini? Ya, ini? Yang ini? Yang ini pernah nggak? Ya, kayaknya tahunya cuma Google ya. Ya, ini itu namanya search engine. Engine atau engine. Search engine ya. Ya, itu tuh namanya mesin pencari. Ya, mungkin kalian tahu Google ya. Karena memang yang lainnya itu jarang atau mungkin memang nggak terlalu terkenal. Ya, karena kita biasanya pakainya Google. Ya, search engine itu mesin pencari. Ya, sekarang, nah di sini ada dua gambar nih. Ini ada search engine, ini yang ini. Kalau ini apa namanya? Ya, ini browser. Menurut kalian apa bedanya yang kiri sama yang kanan? Sok, menurut kalian aja dulu, apa bedanya? Browser dulu deh. Browser itu apa? Apa browser? Ya, kalau browser itu aplikasinya. Kalau search engine, mesin pencarinya. Jadi di dalam browser itu ada mesin pencarinya, ya kan? Nah, kita lihat nih pengertiannya. Alamat web yang berfungsi untuk mencari, mengidentifikasi informasi, dan mengindeks konten di dalam database yang sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. Ya, kalau sebelahnya itu perangkat lunak. Perangkat lunaknya dalam bentuk aplikasi. Aplikasinya apa? Browser namanya. Nah, ini browser nih. Ada Safari, Firefox, Chrome, dan terakhir Opera.
materi nggak ada uang. Udah muncul? Udah muncul belum? Ya, kalau yang sebelah kiri itu mesin pencarinya. Kalau sebelah kanan itu browsernya atau wadahnya. Nah, sampai sini paham nggak konsepnya? Ya. Kalau yang kiri itu nih yang ini itu mesin pencarinya atau alamat webnya. Kalau ini browser itu wadahnya. Ya, kalau yang kanan itu wadahnya. Nah, kita contoh ini di sini. Ya, Bapak di sini punya ada Mozilla nih. Ya, itu mesin pencari. Nih, ini mesin pencari nih di sini nih. Kelihatan kan? Ya. Kalau Google berarti mesin pencarinya apa alamat webnya? www google.com. Nah, ini yang namanya mesin pencari nih. Search engine nih. Search engine dari apa? Dari Google kan? Enter. Nah, ini masuk ke search engine Google. Paham ya? Sekarang kita contoh yang lain. Contohnya Yahoo deh. Ya, contoh kita Yahoo. www. Nah, ini masuk ke mesin pencari Yahoo nih. Kamu tinggal ketik nih, kamu butuh apa di sini. Nah, itu namanya search engine. Paham ya? Contoh lainnya. Selain Yahoo ada apa lagi? Ada Bing. Pernah dengar nggak? Bing, www.bing.com. Coba bisa nggak? Nah, bisa kan? Nah, ini search engine dari Bing. Ya, ini internetnya rada lama, nanti kurang keluar. Nah, tuh. Nah, baru keluar kan? Nah, ini search engine dari Bing nih. Nah, di sini ada tulisan Microsoft Bing. Berarti Bing itu punya Microsoft nih. Sekarang kalau misalnya Bapak tulis www.youtube.com.
Ya, contohnya Bapak begini. Tulis www.youtube.com. Kira-kira menunjukkan. Tadi udah lihat kan perbedaannya antara Google, Yahoo, Bing, bentuknya kayak gimana, halaman awalnya. Sekarang YouTube kayak gini halaman awalnya. Kira-kira YouTube termasuk search engine bukan? Bukan. Karena apa? Ya, karena YouTube itu isinya bukan mesin pencari informasi, tapi berisi video-video. Ya, beda kan? Konsepnya sama-sama mencari sesuatu, tapi konsep penggunaannya beda. Beda sama Google, beda sama Yahoo. Paham kan? Ya, kalau misalnya Bapak tulis lagi di sini www.instagram.com, bisa nggak? Ya, kalau kayak gini, kira-kira search engine bukan? Kenapa? Karena search engine bukan? Bukan, karena ini aplikasi isinya sosial media kan, bukan untuk mencari informasi seperti mencari informasi di Google, Yahoo, ya kan? Bisa nggak bedainnya? Nah, sekarang search engine. Nah, di sini ada alamat-alamat dari search engine yang ada di samping nih. Google, www.google.com dan seterusnya. Lanjut. Ya, pembelajaran kita hari ini tuh tentang search engine, tentang mesin pencari. Nah, pada saat kamu mencari sesuatu, apakah kamu mengetik asal? Enggak kan? Apa yang kamu ketik? Contohnya kamu perlu informasi tentang obat-obatan untuk batuk contohnya. Kira-kira yang kamu ketik di search engine-nya apa? Ya, pasti berkaitan sama obat-obatan itu kan? Ya, hari ini kita juga akan belajar yang namanya sintak. Apa itu sintak? Sintak itu kata kunci atau hal-hal yang akan kita ketikkan di search engine. Halnya apa? Nggak bisa hal semuanya, tapi kata kuncinya aja. Contohnya obat-obatan untuk meredakan batuk. Ya, kata kuncinya apa berarti? Ya, search engine-nya apa berarti? Obat untuk batuk. Ya, kata kuncinya cukup kayak gitu aja kan? Nanti muncul kan? Ya, itu namanya sintak atau kata kunci. Ya, ini pengertian dari sintak. Kata atau simbol khusus yang tertanam pada bahasa pemrograman. Yang disertakan dengan suatu kata kunci yang memungkinkan pengguna search engine, kalian nih sebagai pengguna, untuk mencari bagian-bagian tertentu. Sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak? Yang di rumah ada yang mau tanya nggak? Kenapa? Facebook. Ya, Facebook itu mesin pencari atau bukan?
Bukan kan? Apa Facebook gunanya? Aplikasi untuk sosial media kan? Ya, beda kan konsepnya pada saat kamu ketik www.google.com. Google gunanya untuk apa? Cari informasi kan? Kalau www.yahoo.com sama kan? Ya, itu bedanya. Jadi nggak semua yang ada www.apa.com itu search engine, enggak. Sesuai dengan tampilannya, sesuai dengan fungsinya. Ada lagi yang mau tanya? Nah. Ya, sekarang lanjut ke sintaks. Sintaks itu kata kunci atau yang ingin kalian cari di mesin pencari. Misalnya kamu butuh apa nih, kamu tinggal ketikin aja, tinggal diketik aja kata kuncinya. Gak usah kamu ngetik panjang kali lebar. Paham ya? Ya, kata kunci itu sendiri ada ke 11. Ada 11 kata kunci atau simbol yang bisa kalian gunakan. Ya, yang pertama N, OR, dan seterusnya. Ya, yang pertama N dulu. Kalau N itu bahasa Indonesianya apa? Dan ya. Nah, kita contohin. www mau pakai apa? Search engine mau pakai apa? Google. Nah, ini udah ada nih. Nah, tuh bentuknya beda kan? Pada saat kita klik www.facebook.com, www.youtube.com, beda kan bentuknya? Ini search engine nih. Secara garis besar khusus untuk sebagai mesin mencari informasi. Nah, yang pertama kata kuncinya itu pakai N atau dan. Contoh, kamu mau nyari apa? Kata kuncinya. Sepatu. Sepatu. Sandal. Sandal atau sandal? Sandal. Enter. Nggak usah ke kita. Ya, yang muncul pasti apa? Informasi yang berkaitan dengan sepatu dan sandal. Sandal atau sandal? Sandal. Ya. Yang bakal keluar informasi tentang sepatu dan sandal. Nah, di tengah-tengah sini nih, N. Kata kunci yang kedua, kalian bisa pakai OR. OR itu apa? OR itu atau. Contohnya deh, sepatu OR. Sepatu atau sandal. Sepatu. Sepatu sandal. Ya, pasti berkaitan dengan sepatu sama sandal lagi kan? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu simbol minus. Strip. Untuk apa fungsinya? Strip itu fungsinya untuk mengecualikan. Contohnya, kamu mau cari kata kunci atau mencari informasi tentang sepatu, tapi nggak mau ngelihat informasi tentang sendal. Jangan sampai kecampur-campur sama sepatu sendal. Kamu mau dapat informasi yang cuma sepatu, berarti tinggal ngapain? Sepatu, strip, sandal. Nah, begini pakainya. Kita mau cari informasi tentang sepatu, tapi tidak mau menampilkan informasi tentang sandal. Bener-bener tentang sepatu. Coba. Tuh.
Yang muncul sepatu semua kan? Nggak ada sendalnya tuh. Nggak ada bau-bau sendal. Oh, sepatu. Sepatu. Sepatu high, sepatu casual. Nah, kalau kamu mau mencari sepatu pantofel, gimana caranya? Nanti bakal muncul pantofel, jenis-jenis pantofel. Sepatu pantofel apa? Wanita. Di wanita. Berarti nggak mau ngelihat sepatu pantofel? Iya. Berarti strip? Baru tahu ya? Oh, yang muncul ini kan? Sepatu-sepatu perempuan semua kan? Kamu cari, nggak akan ketemu sepatu yang punya laki-laki. Tuh. Nggak bisa, karena ini mesin pencari, kode-kodenya khusus cuma udah ada di mesin pencari search engine. Kalau itu kan udah masuknya ke ini, aplikasi. Nah, itu untuk mengecualikan pakainya simbol minus. Contoh selanjutnya, simbol bintang. Contohnya apa? Arteris itu digunain, jadi kamu mau mencari kunci, misalnya kucing sama hitam. Nah, kamu mau mencari jenis kucing apa yang hitam. Berarti kan di tengah-tengah kata kucing dan hitam ada kata lagi kan? Misalnya kucing Persia yang berwarna hitam atau kucing yang berjenis bulunya hitam. Contohnya begitu. Nah, kita contoh kucing arteris hitam. Ya, ini contohnya nih. Kucing memiliki warna hitam. Arterisnya di mana berarti? Memiliki warna. Ya kan? Contoh lainnya. Nah, ini kucing memiliki bulu hitam. Arterisnya apa berarti? Ya, yang dibahas bulu kan? Tadi yang dibahas warna, yang ini dibahas bulu. Tapi sama-sama ada dua pernyataan kan? Kucing dan hitam. Kan? Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Paham? Yang di sana paham nggak? Masa? Ya, yang kelima itu simbol quote. Quotes. Ya, quote itu gunanya untuk apa? Untuk mencari kalimat yang sama percis. Ya, kalian nih kalau misalnya ngumpulin tugas karya ilmiah ke Bapak nih, Bapak mau tahu kamu itu kalimatnya dapat bikin sendiri atau dapat copy paste. Gampang buat Bapak ngeceknya. Tinggal tanda petik. Kalian contohnya nulisin kalimat tentang tanaman obat itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Contohnya ini. Bapak mau ngecek nih, kalimat kamu ini bikin hasil sendiri atau dapat copy paste. Tinggal tanda petik kalimatnya, di enter.
ada nggak kalimat yang sama percis? Ada nggak? Nah, nggak ada kan? Ya, berarti kalimat yang kamu ketikkan itu kalimat hasil dari bikin sendiri, karena di sini nggak ada kan? Ya, contoh lainnya nih. Kalau Bapak klik di sini. Nah, Bapak ngambil ini deh judulnya. Copy. Nah, ini kayak hasil tadi tuh yang web kan? Coba Bapak lihat nih. Ini seolah-olah kalimat bikinan kamu aja ya. Enter. Nah, ketemu kan? Ya. Ini kan? Ya. Berarti kamu dapat copy paste kan? Ya. Nah, kelihatan kan? Ya. Percis nggak kata-katanya? Ya. Percis kan? Ya, makanya kalau bikin apa-apa jangan copy paste kan? Jangan salin-salin, nggak dikasih sumbernya. Nah, itu fungsi untuk quote. Paham sampai sini? Mau tanyain nggak? Yang di sana paham nggak? Ya, sekarang sesuatu ini. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Ya, search engine itu mesin pencari. Isinya itu ada ini nih, ada Google, Bing, Yahoo, dan seterusnya. Sekarang apa bedanya search engine sama browser? Kalau browser itu aplikasi pencariannya, kalau itu Ya, kalau browser itu aplikasinya, wadahnya. Kalau search engine itu mesin pencarinya atau isinya lah istilahnya ya. Ya, sekarang nih, ini halaman web dari search engine. Ya, kebanyakan hanya tinggal ditambahkan www sama .com-nya aja. Udah jelas. Yahoo tinggal ditambah www sama .com. Ini DuckDuckGo sama www.duckduckgo.com. Baidu juga sama www.baidu.com. Tapi apa bedanya? Search engine pada saat kamu ketik www.google.com sama www.facebook.com. Ya, yang pertama dari segi tampilannya. Tampilannya kenapa? Beda. Fungsinya pun beda kan? Sintak itu kata kunci yang digunakan untuk mencari sesuatu tanpa harus ngetik panjang. Itu pakai sintak atau kata kunci. Mau lebih simpelnya lagi, pakai macam-macam sintak yang udah Bapak kasih tahu tadi. Kalau misalnya mau cari sepatu, tapi nggak mau ngelihat sepatu punya cowok, punya cewek, harus diapain? Pakai apa? Pakai yang minus kan? Nah, kalau misalnya mau lihat sepatu dan sendal, pakai apa? N. Kalau misalnya mau lihat sepatu atau sendal, pakai or. Kalau mau nyari informasi yang menggunakan dua kata kunci, tapi di tengahnya itu mau ada informasi tambahannya, pakai apa? Simbol bintang, arteris, kan? Contohnya kucing sama hitam. Kita mau cari semua informasi tentang kucing dan kata hitam. Tadi yang muncul kan ada banyak. Warna yang hitam, bulu yang hitam, ya kan? Jenis yang hitam, pakainya simbol arteris. Sampai sini. Ada yang mau tanyain? Paham ya? Kalau sudah, nanti dilanjutkan minggu depan
materi selanjutnya. Seperti biasa tugasnya Bapak share ke grup aja ya. Yang di sana ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada. Ya sudah, pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bawa HP nggak? Bawa. Fotoin Bapak dari sana. Buat laporan, ayo. Nanti kirim ya. Ada semua. Dah. Nanti seperti biasa foto bersama dulu ya Pak ya di sana ya.